Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Okay, good. Thank you Yuhani for leading the praise. Doa kita bisa mendapatkan keberkahan. Amin. Now I'm gonna check your attendance. Saya akan cek hadirannya. Please, when I say your name, listen carefully. Yes, yes I am. I'm here or something like that. Abdul Ghani, absent. Mungkin Sami, absent. Ilhami. Yes, please. Okay. Berdasarkan observasi Misty, kalian menunjukkan kesiapan untuk belajar ya. Okay, ready to learn? Ready. Now, I want you to guess this picture. Ini picture yang Miss Blue kan? Nah, kalian harus menebak kira-kira ini picture-nya gambarnya tentang apa? Listen, Miss Blue. This is a story. This picture is about a story. Kisah. It's from Lombok. Kisah apa yang di Lombok? Bunyale. Kurang tepat. It's a princess. Apa ayo? Cerita apa yang berasal dari Lombok? Princess, putri. And what? It's related to the sea. Ada hubungannya dengan laut. Cerita apa yang tahu? Ya? Yes, Putri Mandalika. Have you ever heard Putri Mandalika story? Sudah pernah dengar ceritanya? Ya, kayak apa ceritanya? Tahu saya sih ceritanya tuh kayak ini Putri Mandalika itu putrinya dulu di sana putri tercantik di Lombok ini. Terus kan direbutin sama para pangeran yang di berbagai kerajaan. Tapi inti ceritanya itu sang putri ini kayaknya nggak mau, dia cuma mengabdi sama rakyatnya aja. Jadi dia milih melompat ke lautan dan katanya orang dia jadi nyali. Good job Latifah ya, that's right ya. Itu story. Nah, kita akan bahas tentang cerita. Itu. Di pertemuan kali ini kita akan bahas cerita. Di dalam bahasa Inggris, teks yang menjelaskan tentang cerita itu namanya narrative text. Di pertemuan kali ini, learning objectives-nya, tujuan adik-adik di pertemuan kali ini adalah to identify, untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi kebahasaan narrative text tentang folklore ya. Jadi folklore tadi kan bisa apa? Fiksi, bisa nyata. Nah, yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah yang fiksi, cerita rakyat ya. Folklore itu cerita rakyat. Kemudian kalian nanti akan menjelaskan struktur dan fungsi kebahasaannya dan kalian akan menganalisis. Oke? Untuk mengetahui pemahaman awal, Miss mau tahu dengan menggunakan quizzes. Silakan join link quizzes ini atau kodenya bisa ya. Biar Miss tahu pemahaman awal kalian dulu nih. Apakah udah paham narrative text atau ada yang belum gitu kan? Ya, ini bukan dinilai ya. Terus ini bukan dinilai, jadi kerjakan sesuai pemahaman awal kalian. Oke? Good. Namanya Fitria, Ilhami, Selvi, yang lain boleh masuk ya. Tidak apa-apa ya, dijawab aja sesuai dengan pemahamannya. Ini tidak dinilai, Miss hanya ingin mengetahui kemampuan awal adik-adik sekalian. Jadi disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Oke, sudah ya. Oke, ini hasilnya. Ada Latifah sama Aryani. Ketiga. Tapi Miss tahu apa nilainya kok tadi ya? Didapatkan hasilnya. Oke, untuk kelompok 1 karena Miss sudah paham nilainya. Kelompok dasar ada Zuria, kelompok tengah ada Latifah, ada Fitria. Kemudian kelompok lanjutan ada Latifah, Selvi, sama Aryani. Oke, good. Silakan berbentuk kelompok sesuai dengan yang Miss sebutkan tadi.
Mungkin sudah tahu pemahaman awal kalian. Sekarang please listen carefully to the video. Kita dengarkan sama-sama videonya dulu, oke? Gimana sih awal ceritanya? Aku deh naksir. Naksir sama orang pangeran. Gimana tanggapan Putri Mandalika? Mau tidak? Enggak. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kan pangerannya ganteng-ganteng. Karena terlalu banyak ya. Takut ada apa? Iya, ada konflik. Terus gimana endingnya? Karena nggak mau konflik, lompat ke laut. Jadi, good. Ini adalah struktur dari naratif teks. Nah, generic structure pertama ada orientation-nya. Ada pengenalan awalnya dulu. Nah, di pengenalan awal ini introduce karakter dan setting-nya. Siapa aja yang main? Tadi siapa aja yang main? Ada Putri Mandalika, ada rajanya juga kan? Ayahnya, orang tuanya. Setting, latar, tempat pengaturannya. Di mana Putri Mandalika berada? Di Lombok. Kapan waktunya? Dulu ya? Dulu. Nah, kemudian ada yang bagian kedua complication. Complication itu problem arises. Di sinilah konflik itu datang. Konfliknya apa? Dia banyak dinaksir sama orang-orang. Jadi si Putri Mandalika ini takut ada perang. Barulah resolution, problem is solved. Apa? Lompat. Jadi Putri Mandalika gak mau menikah dengan siapapun. Alih-alih menikah dengan siapapun, dia memilih lompat. Sense. Ya, harus ada past tense. Jadi past tense itu waktu lampau. Kita menceritakan story itu udah terjadi. Kemudian ada action verb. Action itu adalah kata kerja, kelompok lanjutan sama menengah. Ya. Oke, lanjutan. Ini untuk kelompok menengah ya. Sama ini untuk kelompok dasar. Dan di sini simple past plus subject plus verb. The one of the two. Kalau past tense kan yang udah lampau pakai itu ya. Now it's your turn. Jadi sekarang untuk group work, pengerjaan kelompok. Nah, Miss juga udah menyiapkan LKPD-nya yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Intermediate. Kalian sekarang adalah menyusun kembali struktur yang telah diacak itu, yang Miss acak, ke dalam good story of narrative text. Menjadi cerita yang baik, strukturnya yang baik dan benar, ya. Oke. Dan juga jangan lupa itu untuk fill, mengisi kira-kira bagian itu struktur yang mana. Apakah dia orientation, apakah dia complication, atau resolution, atau dia orientation, ya. Di akhir kalian akan menjawab pertanyaan tentang cerita itu. Apa saja, siapa aja karakternya, di mana itu, ya. Complication-nya, complication ini resolution masalah di atas. Okay, have you done? Yes. Good. Now maybe I want basic group to present your work in front of your friends. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik kundang. Paling kundang grew up, he wanted to work in the city. Kundang was a son of his poor mother. Stories hell, gimana? Sumatera. Gimana konfliknya? Paling kundang nggak mau? Ya, dia push away ya. Tadi apa? Push away. Mendorong. Terus apa yang terjadi di paling kundang? Thank you. Give applause to. Now, intermediate, please. Sukotai in a small village in Kalimantan lived a poor widow and her beautiful daughter. This
opsional atau nggak perlu ada gitu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Lanjutan udah bagus ya, semuanya udah bagus semuanya. Tinggal digali lagi konflik eksternalnya ya. I think you're good enough. Kalian udah cukup bagus memahami struktur dan unsur kebahasan secara berkelompok. Tadi menjelaskan cukup bagus. Now I wanna know your individual knowledge. Pemahaman individunya kan tadi berkelompok udah. Nah sekarang individunya. Untuk mengetahui itu, Miss ada tes sumatif. Ya, ini bentuknya esai sama pilihan ganda, silakan diisi ya. Dan ini ada rubrik penilaiannya. Jadi 1 poin 10 ya. Ini akan dinilai. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, udah selesai? Yes. Please collect your assignment. Oke, dari hasil pekerjaannya udah bagus semua ya. Ada yang udah tahu struktur, udah bisa paham adverb of time-nya, udah bagus keseluruhannya. Untuk secara detailnya, secara komprehensifnya, umpan balik dari Miss, tolong dilihat juga classroom-nya ya. Nanti Miss akan up di sana, follow up di sana. Bagian-bagian apa saja yang perlu kalian tingkatkan, di mana salahnya, di mana juga yang perlu dikembangkan ya. Sampai kita di kegiatan penutup, kira-kira apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Narrative text. What is narrative text pilihan ini? Tell a story. What kind of story? Ilhami. Fiksi atau nyata? Fictional atau real? Oke, tapi ada syaratnya. Fiksi atau real yang bagaimana kita? Terstruktur, chronological. Ya, apa saja yang digunakan? Selfie. Simple. Simple? Past. Past tense itu seperti apa? yang digunakan di masa lampau. Oke, good. Time-nya. Contohnya. One day. Oke, long time ago. Good. Sampai semuanya bisa ya. Tapi jangan dulu. Waktunya kita berefleksi bersama-sama. Miss ingin mengetahui materi apa yang belum kalian kuasai. Bisa kalian tulis di Mentimeter sekarang. Alhamdulillah memahami semua materi ini. Sekarang Miss menjelaskannya detail. Oke, good. Action time-nya yang belum paham Miss. Oke. Mungkin Miss akan memberikan pembahasan tentang action verb ya, biar lebih paham. Oke, sudah yang tadi ya. Now I want to know. Saya pengen tahu satu kata, one word that describe your feeling after narrative text today. Apa yang kalian rasakan? Happy banget, excited, terus happy banget, very